mak beda siksa boleh kan Ustaz? Maksudnya mak beda siksa di kubur, padahal siksaan roh. Sedangkan roh itu sendiri sudah jawabannya, artinya mempunyai bekal jawab sudah menjawab bahwa kita ditanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkali itu. Nanti mohon sarwana jawab pertanyaan dari jawaban namun dimaksud tunggal kalau seperti mohon penjelasan mata kasuang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba akan saya luruskan biar paham dan jelas. Proses alam yang kita alami melalui 5 proses. Proses pertama di alam arwah, alam roh. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam 2000 tahun sebelumnya, roh Nabi Adam dan roh anak cucu-cucunya sudah tercipta. Ini alam pertama. Alam kedua alam rahim, alam ketiga alam dunia, alam keempat alam barzakh, alam terakhir alam akhirat. Jadi semua melalui proses 5 alam ini. Nah di alam pertama alam arwah, sebelum Nabi Adam tercipta, maka 2000 tahun sebelumnya Allah sudah menciptakan berapa jumlah roh Adam dan calon anak cucu sampai kiamat. Dan di alam itu roh ini pernah dikumpulkan oleh Allah, didikte oleh Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah bukan aku Tuhan kalian? Semua serentak menjawab, tidak ada satu pun yang berbeda. Qalu bala syahidna. Kita semua menyaksikan engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami. Dan ini yang disebut dengan istilah di Injil itu perjanjian pertama. Ada istilah perjanjian kedua. Ternyata setelah meyakini dan mengakui bahwa Tuhannya itu Allah, setelah roh masuk ke jasadnya, hidup di alam yang ketiga, alam dunia, ternyata tak berjaya. Ramadan tak puas, ada. Dan ada agamanya KTP, agama Islam, sholat tidak, puasa Ramadan juga tidak, zakat tidak pernah dikeluarkan, sehingga kena cengkak, kena bohong, menyimpang, disiksa di alam kubur. Nah, penyiksaan di alam kubur ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan arwahnya yang disiksa, ada yang berpendapat roh dan jasadnya, dan pendapat mayoritas adalah roh dan jasadnya. Kalau akal yang ini intervensi, jasadnya kalau dalam 100 tahun kan hancur sudah. Allah menciptakan manusia tidak ada gambaran sebelumnya itu mampu kok. Apalagi yang sudah tercipta hanya hancur saja. Atau ada pertanyaan lain. Kalau ada orang mati di laut sehingga tidak dikubur, apa tetap disebut siksa kubur kan? Al-aghlab bahasa siksa kubur masih. Bagaimana kalau telinga satunya di ikan si A, telinga satu di B, kemudian macam-macam di banyak ikan. Kembali ke tadi, sebelum ada contoh Allah bisa menciptakan manusia, apalagi sudah ada contoh. Nah ini yang maksud. Jadi menurut jumhur ulama yang disiksa itu adalah karena pembangkang dari pernyataan yang pertama, mengakui Allah sebagai Tuhan ternyata tidak patuh kepada Tuhan. Itulah yang disiksa. Makanya Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kok masih menyiksa? Allah menyiksa karena keadilan Allah. Allah tidak hanya punya sifat Rahman Rahim, Allah juga punya sifat Al-Adil. Jika kata ulama tauhid, Allah menyiksa orang yang salah lewat sifat keadilan Allah. Allah memasukkan orang yang taat ke dalam surga bukan karena amalnya, bukan, karena lewat
kasih sayang Allah, lewat rahmat Allah lah Allah memasukkan orang yang taat dan langsung. Allah menyiksa orang yang tidak taat ini melalui sifat keadilan Allah. Dari Allah itu sudah kasih informasi, yang taat masuk surga, yang maksiat masuk. Itu Allah sudah kasih informasi. Mudah-mudahan ya Pak.